ikut tenggelam. ikutan. Jadi memberanikan diri pergi dari potlot. Terus pada waktu itu banyak orang yang kecewa karena wah lo Udah jadi kabur. kacang lupa sama kulitnya lah bla 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 gitu kan. Tapi Zuma sempat dipanggil di sidang bla bla bla. Terus dalam hati time will tell. Kan nanti juga tahu. Lu udah berpikir ke sana ya? Iya. Time will tell. Jadi gue yang pertama cabut dari potlot, terus teman-teman yang lain masih setengah kaki di potlot, setengah di luar gitu. Tapi lama-lama yang merasa bahwa waduh udah nggak sehat, akhirnya keluar juga gitu. Berarti pada saat itu tunggu ya, umur lo mungkin 25-an ya, Yes. 26 pas cabut. Hebat juga ya, umur segitu lo sudah punya pemikiran bahwa komunitas yang tadinya asik buat gue sebentar lagi akan menelan gue kalau gue Karena out. Tadi kan perjalanan gue untuk sampai situ gila banget ya, perempuan sendiri sama keluarga nggak didukung, jadi itu kayak I wanna keep this gitu kan. Ini I want to prove yes. gitu Jadi to my family. di 96 itu gue baru keluar album kedua, udah gitu ada kesempatan jadi band pembukanya Alanis Morissette waktu itu kan. Nah di situ gue udah mulai kenalan sama Kurt yang sekarang suami. Kurt juga pegangin tangan pelan-pelan gitu. Terus kenalin sama another komunitas bengkel teater yang kayak gitu loh. Jadi mulai melebar nih, cakrawalanya tidak hanya di potlot tapi ada juga di tempat lain, teman-teman di Jogja gitu loh. Jadi kayaknya gue selamatnya juga salah satunya itu. Terus ya itu. Iya, jadi iya dan sama Kurt juga dikenalin sama teman-temannya dia yang dari Australia mulai ke work music. Dulu sempat explore work music juga gitu loh. Jadi gue senang exploring memang, senang challenge diri what next, apalagi ya. Oh itu udah jelas, dari secara keluarga lo aja nggak setuju, lo tetap ikut lomba-lomba ini itu, yang dipikir tadinya ekskul ternyata lo seriusin. Yang nggak gue ikut cuman Miss Universe. Harus begini ya, lo harus bisa proper gitu kan ya, belum tentu bisa nih Opi nih, sama gue juga nggak bisa diem petakilan. Terus udah gitu dari si lady rocker yang gue ambil suara duanya lebih tinggi lagi gitu. Terus tiba-tiba lo Gila, Desi ternyata lady rocker juga. lady rocker, diam-diam ya. Dari situ lo jadi si gue bilangnya agak folk song tapi balad ya. Blues sudah pasti lah ya. Tapi lo yang main gitar, nyanyinya semacam Nugi perempuan lah gitu ya pada saat itu. Lalu bikin lagu sendiri dan itu benar-benar Opi speaking. And then suddenly si world music karena suami yang bawa berkenalan. Lalu sempat aku lihat ada karyamu juga yang musikalia Joko Pinurbo ya? Iya, menyanyikan puisi Jokpin. Jokpin itu bagus banget loh. Iya, thank you. Gue baru sadar lagi tadi pagi sama Pongki pas denger, ternyata ada lagu ini loh, bagus banget. Gue juga seneng karena kayak keluar dari zona nyaman dan susah loh bikin lagu, ya Pong ya, yang liriknya udah ada dan orang itu sebuah puisi yang terkenal. Lo kebayang nggak? Kan nggak bisa diutak-atik. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa diutak-atik. Ya harus exactly like that gitu kan. Dan dengan bahan yang ada, jangan dipotong-potong lagi kan jadi baju. Kan from scratch kan. Yeah. Kita mau ngomong apa terserah. Ini udah ada dan udah terkenal gitu loh. That's another challenge ya kan. Jadi ya itu kemarin bikin itu pun puas. Maksudnya bisa loh gitu loh.
Susah karena puisi gitu ya. Dan kalau dirubah dikit aja nanti artinya akan berubah. Balik ke yang tadi ya, potlot itu. Ketika lo keluar terus tadi katanya sempat disidang segala macam, berarti di dalam hatimu sempat ada sedih juga dong meninggalkan teman-teman itu. Iya, sure. Pada waktu itu galau lah dan ya sedih. Terus ya tapi gila kalau pada istilahnya zaman jahiliyah, mungkin kakak pernah sebut juga kali zamannya jahiliyah, gelap yang ya kakak bilang apa gelap. kalau inget zaman itu merinding, aduh, udah yang enggak lah. Jadi kayaknya itu jadi alasan sangat kuat, no, this is not right gitu loh, udah cabut. Itu menurut gue hebat sebagai anak yang ceritanya hidup sendiri, cari jalan sendiri karena menurut lo tadi walaupun ini bercanda tapi in a sense bener ya, kayak anaknya banyak sih ya, jadi fokusnya kemana-mana kan, orang tua ada 5. Lu punya itu gitu, hati nurani lu masih bermain dan wah gila, orang tua mana sih yang gak bangga anaknya bisa membuat keputusan itu. Sekarang kita udah jadi orang tua, kita berharap anak kita suatu hari ketika terjebak dalam komunitas yang it's not good for you, you leave now gitu. Kita ingin dia think clearly ya. Itu dia. Yes. Itu. Menurut lu apa yang membuat lu bisa berpikir begitu? Apa sekarang nih Opi yang sekarang nih udah kepala 5. Kalau menurut gue dalam hidup, lo kan juga memang harus ada kerja keras ya. Tapi entah kenapa ada karma atau ada yang namanya orang kan bilang nggak nasib atau untung nggak untung itu bisa kita bikin. Tapi kalau menurut gue termasuk orang yang beruntung. Lo juga kayak lo tadi tiba-tiba lo dapet jalan cara yang kayak gitu-gitu. Gue juga, so I feel you gitu loh. Maksudnya dan tidak semua orang bisa kayak gitu. Gue juga bilang sama anak gue bahwa kadang-kadang kita tuh ada hal-hal yang mungkin karena kamu orang baik, ada yang namanya karma yang tidak semua orang dapat keberuntungan itu. Nah, anak gue kan bejo, ya kan, dan menurut gue anak gue lumayan matahari bejo, lumayan beruntung gitu loh. Kadang-kadang lo salah timing aja lo miss, ya kan? Kita kadang-kadang, gue sering banget tiba-tiba gue memutuskan, gue mau kesini, tiba-tiba ketemu orang yang begini-begini gitu loh. Apa yang... Ya, itu gue mengimaninya sebagai divine arrange appointments. Okay. Jadi memang udah ditentukan. Nah masalahnya kalau kata orang Cina, lo auban, keras kepala, miss tuh. So you have to open your heart, right? Ya, sama tune in, sama divine purpose lo yang udah dikasih itu lo harus tune in. Walaupun kadang-kadang jalan itu nggak enak, tapi lo harus lewat situ gitu. Kalau menurut gue ada itunya. Menurut gue semua orang ada itunya. Ada ya? Ada, menurut gue. Cuma... Tapi banyak yang amsyong. Iya, karena ya itu dia. Belum tentu dia mau mendengarkan si suara kecil itu gitu loh. Masalahnya kan kalau Tuhan udah berbicara ya, ini pengalaman hidup gue. Suaranya tuh pelan. Yang butuh suara bising itu kekacauan karena dia distraction. Kalau Tuhan tuh pelan karena menurut gue Tuhan itu kan kebenaran. Kebenaran itu nggak perlu berteriak kan. Diam aja gini. Iya. Nah kadang-kadang kita yang nggak mau. Iya, kalau lu termasuk yang itu gue peka berarti mau. Ya, I don't know. Tapi kayaknya hidup gue setelah usia segini mikir-mikir gitu ya, banyak yang selamat gitu ya, pintunya kebuka biarpun cuma jendela tapi mengarah ke jendela-jendela yang lain kayak gitu. Jadi mungkin kita orang yang sederhana yang ya udah tidak banyak intrik ya, mungkin ya soft, maksudnya we're fine. Kayak misalnya kayak gue kan udah puluhan tahun nggak sekaya yang nggak apa-apa tapi gue seneng gitu loh, content ya. Yes, ya kan, maksudnya cukup ya. Tadi kalau lagu gue cuma Elan, terus terang aja gue mobil ada, pengen punya mobil ada loh, ada AC-nya kan, ada tape-nya, ada radio, ada. Sesuai lirik ya kan? Bannya ada ekstra lagi satu 5 ya. Kalau kurang-kurang ban telepon dia ya. Iya. Ban berenang mak. Terus pengen punya rumah. Punya. Ada kolam renangnya. Rumah gue ada kolam renang yang di Sawangan. Iya. Ya kan.
terus pengen punya kapal, gue punya. Di rumah gue tuh di Sawangan, buka pintu danau. Terus gue punya 2 boat. Lu punya boat? Ya boat, apa namanya? Iya, buat keluar dari itu. Pakai. Iya. Oh, lu berarti sebelum Prilly Latukonsina lu udah punya nih, lu tapi dia kan botnya 4M. Lah, kan kita nggak nanya harga dong. Yang penting punya bot, ya kan? So anyway, terus punya uang. Maksud gue, itu orang yang ngingetin loh. Bopi udah tercapai belum khayalannya? Setelah dipikir-pikir, udah loh. Ya maksudnya tanpa kita sadari, lagu, kan orang juga ada yang bilang lagu tuh seperti doa, bener juga. Deposito 7 turunan dong? Gue udah ada deposito, tapi 1 turunan. Turunan cuma 1. Gak apa-apa, 6 lagi kita pikirin ya Bu ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Turunan cuma 1. Gak apa-apa, 6 lagi kita pikirin ya Bu ya. Ya alhamdulillah ya nggak sih? Iya benar. Oh wow. Iya kan? Gitu. Seru ya lihat kehidupannya Opi ya. Sebenarnya tadi kita ngomong mungkin kita orang sederhana kali atau apa, waktu kakak duduk di sini juga, kakak Sleng. Dia juga bilang, aku sempat nanya dan itu keluar loh dari mulut seorang kakak bahwa dia itu bisa selamat dari si obat-obatan ini semua karena dia bilang karena Tuhan. Itu tangan Tuhan. Kita ketemu lagi di Sofina Vitox. Yang lain-lain jangan lupa you are loved. Thank you. Bye. By the way, lu emang disayang Tuhan banget sih menurut gue. Oh apa? Enggak dari semua cerita-cerita. Oh gitu. Iyalah. Gila sih. Kayak udah mau ini terus diambil, taruh sini, udah ambil, ditaruh sini lagi. Tangannya mungkin beda-beda tapi semuanya tangan Tuhan itu. Gila sih. Dia ngomong kalau tangan Tuhan. Orang dia udah nggak bisa lagi, nggak ngerti lagi gimana caranya. Kalau bukan tangan Tuhan ya lewat bunda ya. Waktu itu dia belum tentu selamat. Kalau menurut dia seperti itu. Menurut gue itu juga adalah divine arrange appointment buat dia gitu. Right. Jadi setiap orang memang ya seperti lo bilang di awal punya divine arrange appointment. Oh wow. Udah ada appointment khusus yang udah secara divinitas sudah diatur. Lu harus masuk ke stasiun ini, kalau nggak hancur. Tapi kalaupun hancur, Tuhan siapin lagi nih nanti. Ini ada lagi, jangan miss lagi ya. Soft gitu. Ya, Karena dia maha baik aja. Iya. Dia nggak mau lihat kita binasa. Kan kayak Mas Bim, kalau menurut gue dia campur tangan Tuhannya melalui istri. Aduh, gitu kan. Reni ya, Mbak Memi itu dia sampai sekarang ya benar. Dan orang muda lagi yang Tuhan pakai ya. Gila ya, kayak apaan? Kalau dulu kan di tabloid kita bacanya, hah, anak umur 17 tahun masa sih bisa gitu ya? Nggak taunya luar biasa. Benar. Dengan istri. Jadi ya itu juga salah satu campur tangan Tuhan dalam hidup lu, menurut gue mengirimkan suamimu itu juga si masker itu. Itu awalnya ketemu di mana sih? Bule di Potlot. Dia juga main ke Potlot. Oh, pantas dia tahu ya dunia itu mulai kacrut ya. Jadi dia kan orang Amerika, anak JIS, tapi really interest with the Indonesian culture. Gitu kan. Dan dia mau belajar bahasa Indonesia. Terus dia diajak sama Jamie Aditya. Dia kan best friend tuh di JIS. Terus lu kalau mau gitu sini gue ajak ke Potlot, dikenalin. Terus ke bengkel teater, tinggal di Jogja, bla bla bla. It's really
emang serius belajar Culture lokal. culture gitu kan. Kayaknya kalau dia ngobrol dia lebih fasih tentang Indonesia. Oh iya? Iya. Sejarah-sejarah dia fasih banget gitu. Sampai politiknya dia juga ngerti gitu kan. Nah, ya udah, gue ketemu sama dia ngobrol musik. Emang dia juga emang orang musik juga kan. Dia bikin, dia anak buahnya Om Endol Jafari yang music production bikin. Dia pernah bantu bikin Bon Jovi, Phil Collins, kayak gitu. Emang dia maksudnya di Potlot juga dia dikenal sebagai orang-orang yang di music production lah. Jadi klik, kita ngobrolin ada musik baru versinya dia, kamu dengerin ini deh gitu kan. Jadi terus dia pacaran, gue pacaran, bla bla bla, begitu lagi sendiri-sendiri, orang-orang pada sikut-sikut, lo ngapain sih nyari-nyari tuh gitu loh. Dan dia juga dikasih tahu sama teman-teman, gila lo ngapain nyari kemana-mana nyarinya, orang itu di depan lo gitu kan. Yeah. Nah terus di tahun 99 akhir lah gitu ya, gue umroh, gue nyanyi di Sri Lanka, terus diajak umroh sama duta besarnya, Bapak Dade, tau nggak Dade basis, ya, basisnya BOP. Bapaknya nggak tahu maksudnya. Kalau gue tahu kan lu kaget ya. Dia dulu jadi duta besar di Sri Lanka. Oh oke. Terus gue diundang nyanyi di sana berapa kali. Terus dia bilang, kita mau umroh, mau ikut nggak? Gue ikut. Di Mekah yang gue doain, ya Allah semoga gue dapet jodoh, kayak gitu kan, desperate banget gitu. Udah desperate tapi mikir mukanya Kurt apa enggak? Okay. Gue bilang tunjukkan gitu kan. Nah pas pulang ke Indonesia di Jakarta, dulu kan belum ada WhatsApp tapi SMS kan, dari Kurt bro, teng ya kan, teng. Jadi mulai notice, oh iya ya ada Kurt. Terus lama-lama deket, kan udah best friend sebetulnya kan, deket, terus orang-orang langsung pada udah kayak Mas Willy itu Mas Rendra, WS Rendra, udah kamu merit aja yang kayak gitu. Akhirnya tahun 2000 kita merit. Oh itulah awalnya ya. Beda umur jauh nggak? Nggak, sama. Beda berapa bulan. Oh. Nah dari situ setelah merit lahirlah album Hanya Kau Yang Bisa. Jadi gue tuh album gue memang gimana hidup lo ya? Iya asli. Hanya Kau Yang Bisa kan romantis banget gitu kan. Hanya kau yang bisa membuatku merasa menjadi perempuan. Iya. Aduh, itu enak banget tuh lagu itu tuh. Itu juga agak waktu denger lagu itu gue kayak kok beda nih sama yang dulu-dulu gitu. Kurt yang main di Jiridu. Oh di situ. Oh. Tapi waktu itu lu menikah dengan si orang bule, lu nggak takut ya? Kan banyak tuh yang sekarang tuh, ntar kewarganegaraan atau apa misalnya, ntar anak berarti kan 2 kewarganegaraan sampai umur 17 kan, biasanya gitu. Nah, nanti kalau milih sekarang ini baru gue, waktu dulu kan nggak terlalu mikir. Iya maksudnya masih jauh. Sekarang kan anak 17. Terus ya udah mulai mikirin. Terus berharap pemerintahan yang sekarang mengubah undang-undangnya bahwa anak-anak yang lahir dengan 2 kewarganegaraan boleh tetap memiliki keduanya. Karena waktu zamannya Jokowi kan anak-anak yang berprestasi disuruh pulang kan, supaya membangun negara gitu kan. Ya kalau menurut gue salah satu caranya itu aja, diberikan 2 warga negara sehingga anak-anak tidak harus memilih. Iya, kan dia juga nggak meminta untuk ada di dalam keluarga yang bapaknya beda, ibunya beda kan. Jadi semoga di pemerintahannya Pak Presiden Prabowo nih sekarang ya, hal ini bisa tercapai. Sebetulnya sudah diupayakan banyak pihak ya, kayak dari komunitas kawin campur bla bla bla, tapi sampai detik ini belum ada. Gitu aja. Jadi menurut lo sebaiknya memang jangan disuruh milih gitu ya. Toh hatinya tetap Indonesia kok sebenarnya. Ya emang bapaknya orang Amerika mau gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Prabowo. Moga-moga ya Pak Prabowo ya bisa ada kebijakan ke sana ya. Gue mau ngomong soal ini nih sekarang.
Dejeloba. Itu bener gak gue? Dejeloba. Iya, lagu yang collab antara Opi dengan musisi Made Maut. Bali, Made Maut. Yes. Pertanyaan pertama gua, kenapa itu panjang kali Made Maut dulu baru kau masuknya udah menit keberapa? Gua nungguin tuh. Gue tuh sebetulnya nyanyinya dari waktu rekaman dari awal. Oke. Tapi kan itu terserah Made Maut, itu kan lagunya dia gitu kan. Oh, lagu dia. Itu lagunya dia. Jadi gue tahu itu dia ketika pindah ke Bali gue mapping kan. Oh, di sini. Tunggu sebentar, kasih tahu dulu. Udah pindah Bali. Penonton. Ayo udah pindah Bali. Iya. Dulu nggak ada padahal ya. Pindah Bali. Asik gitu nggak ada. Ntar kita bikin ya. Jadi 2,5 tahun. Waktu anak mau SMA, jadi mau kelas 10, dia bilang, "Mah, aku mau tinggal di Bali, mau sekolah di Bali." Waktu zamannya pandemik, ada dulu istilahnya varian Delta, atau Yeah. ya kan? Itu kan di Jakarta horor banget, ya kan? Rumah sakit penuh, bla bla bla. Terus kita kabur ke Bali waktu itu 4 bulan. Terus kayaknya seru, kayaknya cocok gitu kan. Terus anak bilang, "Ma, aku mau sekolah di Bali aja," gitu, di Diatmika. Ya udah, jadi anak justru yang ngelit kita untuk pindah ke Bali. Iya. Gitu kan. Kok bisa kalian agak goyang gitu begitu? Lah, si Bejo mau pindah Bali. Karena gue rasa teman-teman yang di Jakarta tuh juga punya dalam pikirannya pengen tinggal di Bali. Kalau gue posting jalan pagi di pinggir pantai, aduh pingin, semuanya kepingin. Masalahnya mau nggak? Itu aja. Mau enggak tuh apa? Mau apanya? Kalau mau nggak mungkin pindah di Bali. Ya mereka mungkin mau aja kalau Iya. ada kesempatan. Justru itu tinggal tinggal do it or not gitu kan. Kan Tapi kan mengubah gaya hidup susah loh. Jakarta sama Bali jauh banget. That's the thing. Mau nggak lo ngerubah? Mau nggak lo pindah di Bali? Iya. Ya kan? Itu aja dulu, karena kalau cuman ada di sini it's just an idea, nggak pernah terlaksana. Buktinya gue it's fine. Ya maksudnya tadinya juga tapi akhirnya ya udahlah, we'll see gitu kan, jalanin. Dan kalau menurut gue nomor 1 yang paling penting lebih healthy gitu kan, secara environment. Apalagi di Jakarta udah 200 lebih kan polusinya kan. Ungu, bukannya merah lagi, ungu, tau nggak? Ungu gitu kan. Jadi kadang-kadang kita punya rencana maju mundur, anak yang confirm. Jadi kita kayak punya alasan untuk pindah ke Bali gitu, dan berusaha untuk deal with anything. Perubahan yang ada di sini. Apa perubahan gaya hidup yang menurut lo paling lo harus adaptasi di sini? Nggak ada yang diadaptasi. Kalau lo nggak ada? Nggak ada, Karena kalau menurut gue. Karena beberapa teman-teman merasa bahwa kayak kemarin habis ngobrol sama Novia Ardana. Bentar ya, jangan marah dong. Jangan dari rentalnya Novia nih. Mau cadu, motor cari duit. Cepet banget. Dia ngomongnya gini, ternyata di sini nggak butuh baju sebanyak itu ya, sepatu sebanyak itu ya kan. Dia artis sinetron, presenter juga mungkin ya banyak perlu kostum. Akhirnya banyak yang dibagiin. Hidup di Bali tuh jauh lebih sederhana, which is actually the case with me juga. Zaman jadi presenter Ya di mana-mana. kalau gue kan mau manggung sama sehari-hari gue biasa aja. Iya ya, nggak ada perubahan Nggak baju ada. ya. Maksudnya palingan memang kalau di Bali nobody care. Maksudnya lo mau pakai tank top, mau apa, which is orang nggak ada yang peduli, nggak mulutnya enggak gitu loh. Kalau di Jakarta mungkin kalau lo jalan pagi pakai tank top atau apa udah gitu kan. Tapi tunggu, lo sejak jadi warga Bali nih kita berdua, begitu mau ke Jakarta di koper lo ada baju masuk Jakarta nggak? Ada. Ada kan? Karena di Jakarta gue nggak mungkin pakai baju begini ya kan? Di mall diliatin satpam, di perkantoran emang nggak ada sendal masuk. Kalau gue abis hampir tiap hari dong jalan pagi. Rumah kita kebetulan emang
Deket pantai. dekat pantai. Jam pagi, terus sekarang udah ada mall. Habis itu ngopi di mall ya udah pakai kostum jam Iya, pagi. jalan pagi itu dan no problem Itu maksudnya kita bisa betul-betul jadi diri sendiri yang wajar, gitu kan. Selebihnya kalau menurut gue, ya paling-paling kalau ada kerjaan di Jakarta ya harus ke Jakarta, itu aja. Iya. Malahan, Tapi emang duit masih di Jakarta kalau mau jujur. tapi enggak juga. Oh iya. Kalau gue kan sekarang produser acara kayak seni budaya gitu kan, gue bikin dokumenter. Oh iya. Gue explore Bali, explore. Jadi justru gue, I love culture. Oke. Suka banget gue. Passion gue emang Di humaniora kali lo ya passionnya ya. Iya. Itu Culture tuh jenis gambar besar. kucing apa tuh? Bukan temennya Anggora, bukan ya. Kan? Bukan. Jadi intinya everything yang adalah tentang human life lo suka. Iya. Iya. I think so. Nah, Iya. human itu punya culture di situ iya. masuknya gitu. Yes, ya. Dan di Bali gue explore. Oke. Jadi asli gue di upacara apa gue datang sampai temen gue yang orang Bali, gila gue aja belum datang yang Batara turun kabeh tuh di Pura Besaki, gue datang. Temen gue, gila gue aja belum datang ya orang Hindu, lu udah datang gitu. Lu mau lihat apa tuh dengan mengikuti itu Gue misalnya? Apa curious yang banget, curious. Karena pada waktu itu, pada upacara itu semua umat Hindu di Bali, dari Bali manapun, penjuru. Dan tau nggak, mereka bergilir. Maksudnya betapa aransemennya orang Bali dan orang Hindu tuh di arrange supaya nggak numpuk. Kamu jam segini seluruh Bali datang sebulan tuh. Kamu dapetnya tanggal segini. Terus nanti bawa offeringnya apa. Gue juga sama nih, duh gila offeringnya banyak banget, abis ini diapain? Dibuang atau nggak di sampah-sampah banyak. Yang kayak gitu-gitunya gue senang. Curious banget, ini apa? Gue bikin dokumenter mengenai Tenganan Pegeringsingan, exactly. Tapi dari perspektif youth, anak muda, berarti manusia kan? Manusia. Benar. Apa Humaniora. Iya. Okay. Lu seneng humaniora. Yes. Iya. Gue benar. Ikut lagu-lagu lu kan itu Yes, juga yes. dulu yang dari pengen punya uang itu. Terus ingat-ingat pesan mama. Iya. Oke, kamu dua loh tadi. Aku dapat oleh-olehnya. Apa? Divine Arrange Appointments sama humaniora. Oke. Dua, nanti saya catetin ya Bu. Ibu bawa pulang dari sini. Ntar gue googling. Sibuk di kasir depan ya Bu ya. Bayar di kasir depan. Oh gitu. Apa tadi cerita dong, lu bikin dokumenter apa? Lu bikin production? Ya gue ada company. Terus memang dari zamannya COVID juga gue udah di Jakarta bikin. juga udah Dokumenter bikin. ini buat siapa? Kalau Ditayangkan dokumenter di ini mana? memang gue udah bikin berapa ya? 3 kalau nggak salah. Selama di Bali gitu ya. Sama, it's all about the human and culture. Itu kan kayak di Bali itu juga ada gamelan namanya selonding, itu lebih tua daripada gamelan yang biasa kita dengar, karena bila-bilanya tuh dari besi tua gitu, don magis, dan memang hanya ada di beberapa tempat, yaitu Balian. Jadi Bali yang Hindunya tuh beda dengan Hindu Bali. Pokoknya menarik banget. Jadi selonding ini, gamelan ini dianggap dewa. Yang kayak gitu-gitu tuh gue seneng banget. Eksplorasi kayak gitu-gitu, gue researchnya, terus maksud gue pindah ke Bali ada hal yang bisa gue ekspresikan lagi gitu loh. Ya, sebagai seniman ya. Kehausan tentang atau curiosity tentang budaya dan manusia. Gitu. Ini didudukin sama Mbak Tri Utami cocok nih kayaknya nih. Iya kan, kemarin kita ngobrol sama Tri Utami juga pas udah ending baru keluar tuh, gue ada ini, gue bikin dokumen. Hah, manjang lagi nih episode. Oke, lanjut karena kan dia cerita passionate banget dan kita tuh tertarik banget mendengar kehidupan dia gitu ya. Jadi kanvas Opi Andaresta ini sekarang apa? Selain musik udah pastilah musik,
apalagi storytelling lo tuh apa di dokumenter ini kayaknya yang gue tangkap juga bisa dituangkan. Apalagi ada buku kah, ada kumpulan puisi kah, ada apa? Kumpulan puisi udah pernah berapa puluh tahun lalu, terus buku anak ada, tapi Ada? juga udah cukup lama, ada 2 buku anak tentang. Jadi waktu anak gue masih umur tahun 2012, jadi umur 5 tahun ya. Kan waktu itu kita sangat krisis lagu anak, ya kan. Terus, iya, gue kan singer songwriter ya. Gue bikin lagu buat anak, buat Kai dan generasinya. Tapi message-nya tentang lingkungan hidup. Di situ yang main musiknya tuh Indra Lesmana, Bujana, Gugun, Sheryl Sheinafia, Iwa. Maksudnya gue pingin bikin lagu anak, tapi kita treatmentnya seperti lagu dewasa, gitu kan. Jadi tanpa meremehkan kemampuan anak untuk mencerna musik gitu. Tanpa tanpa gitu-gitunya ya. Jadi just music. Kayak Gugun main musik di lagu kayak blues tapi hip hop. Iwa yang nge-rap, Gugun main 32 bar. Bukan 16 bar ya, 32. Terus dia bilang, "Gimana nih Ops ngisinya?" "Lu ngisi terserah lu nggak usah pikirin." Oh, udah deh, bodo amat. Terus Indra, jadi kepingin Bujana, ya lagu anak ya musisinya yang kelas 1 gitu kan. Itu gue juga senang, puas. Kalau di luar negeri bikin lagu anak yang terlibat eksekutif produsernya PhD psikologi anak, child PhD psychology, musik. Emang dipikirin yang Fisher Price. Fisher Price. Mandi aja ada lagunya. Iya. Jadi gue juga mau bikin kayak gini. Tapi gue bikinnya lagunya ada, bukunya ada. Itu buat Bejo. Jadi tahun 2012 tuh. Iya, yang zamannya mobil gue masih pakai CD kan. Iya. Ya kan. Jadi dia kalau kita pergi, gue pasangin lagu itu, lagu tentang jangan buang sampah gitu kan. Dan nih dengerin lagu itu, terus dia ngupil, dimakan upilnya. Sama Bejo, loh kok upilnya dimakan? Gak ada tempat sampah mah. Dimakan, maksudnya it works. Ya kan? Idenya itu nyampe lah ya, tapi jangan sampai kau makan upil juga lah ya nak. Ya. Lucu banget kan? Lucu. Gue pernah bikin satu lagu lagi tentang orang hutan. Jadi begitu lagu selesai, Kai dengerin deh nih mama bikin lagu. Kai itu Bejo ya, by the way ya. Kai Matahari Bejo gitu kan. Tentang rumah orang hutan yang dia juga seperti manusia, butuh rumah, butuh makan, juga butuh dicinta gitu kan. Dia juga seperti kita, punya hati, punya rasa, dan menangis saat luka. Kembalikan rumah orang hutan, biarkanlah mereka hidup bebas bahagia. Lagu ini semua penjualannya gue kasih ke COP, Center for Orangutan Protection. Sekalian bikin gimmick. Begitu anak gue denger, sama nih umurnya juga masih 6 tahun, nangis. Gue aja mau nangis barusan. Rumah kita tuh di Sawangan tanahnya gede, pohonnya banyak kayak hutan. Anak gue bilang gini, "Mah, orang hutannya pindah ke sini aja, Mah." Gitu loh. Jadi gue seneng lagu-lagu yang gue bikin anak gue juga bereaksi secara sehat. Seharusnya begitu. Nah, itu gue lagu-lagu itu kan ada di Spotify gitu ya. Jadi penonton silakan. Judulnya apa tadi orang hutan? Orang hutan aja. Orang hutan, dari Opi Andaresta dan Suara Anak Bumi. Suara Anak Bumi. Jadi kayak juga waktu kecil suka udah rekaman tuh ikut-ikutan yang lagu-lagu anak-anak buat generasinya dia. Generasinya gitu kan. dia. Nah, itu termasuk salah satu album gue yang menurut gue I did it. Maksudnya gue that's my achievement. Jadi challenge bikin lagu anak dengan musik yang bagus, ya, yang serius ya, dengan message yang bagus gitu dan timeless kalau menurut gue. Sampai sekarang lagu itu gue bikinin
minus one-nya. Supaya anak-anak seluruh Indonesia di sekolah, nih nyanyi lagu ini nih, kalau mau lagu anak-anak di sekolah, latihan, nih minus one-nya, nih musiknya gitu loh. Sama gue juga pernah bikin sama KPK, sama tentang korupsi untuk anak-anak kecil gitu ya. Oh iya? Iya ada. Oh kalau KPK kan nggak boleh di Spotify. Iya. Sayangnya. Lagunya kayak apa tuh, penasaran gue. Kata-kata yang pemilihan lirik lo apa kalau korupsi buat anak kecil biar mereka ngerti? Jadi banyak aspek korupsi itu kan Nggak harus uang. Waktu. Tentang ketika kita saat mau tidur, orang tua kita cerita supaya penuh dengan doa supaya jadi anak yang baik dan tak suka menyakiti hati orang, itu kan juga korupsi. Justru ngasih tahu ke anak-anak korupsi itu bentuknya macam-macam. Sampai ke gajah yang gadingnya diambil, itu pun juga korupsi, part of corruption gitu loh. Jadi macam-macam. Jadi the basic idea bullying itu juga corruption, part of the, karena kamu menyakiti mengambil hak orang untuk menerima dirinya apa adanya gitu loh. Jadi definisi basic dari korupsi itu apa, itulah yang dituangkan Opi ke dalam lagu gitu ya. Terus pokoknya gue bikin lagu yang tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Kan sekarang kalau di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin sih ada 3 dosa besar pendidikan di Indonesia. 1 bullying ya, atau perundungan. 2 kekerasan seksual. 3 intoleransi. Tapi yang kekerasan seksual itu dibagi lagi kesetaraan gender. Jadi ada 3. Yang satunya AB. Nah ini semua gue bikinin lagunya, anak-anak. Lagu tentang bagian tubuh yang tidak boleh sentuh, susah banget kan? Susah banget. Lu buat lagunya? Mulut, dada, bokong dan perut hingga lutut, itu yang tidak boleh. Ada bagian tubuh yang tak boleh disentuh kecuali orang tuamu dengan seizinmu. Bagian tubuh itu mulut, dada, bokong dan perut hingga lutut. Bila ada yang menyentuh, kamu harus teriak, bilang tidak boleh. Kayak gitu. Itu cara ngajarin ke anak. Mak, kekerasan seksual kan itu udah ada video klipnya belum? Ada juga. Kita cari di YouTube ada. Ini nih gue suka gemes ya, lagu-lagu kayak begini kadang-kadang susah itu kali mau disuruh naik. Bertahun-tahun ditonton. Ya pasti ada aja. Jadi kalau sama sekolah-sekolah SD yang di dalam-dalam itu dijadiin pelajaran. Nah itu gue seneng yang kayak gitu, maksudnya karya kita bisa berguna gitu loh. Iya kan? Itu gue seneng banget kayak gitu. Jadi dijadiin mata pelajaran mereka. Kan kalau di Kemendikbud ada program-program yang mereka highlight. Ya kan? Ya itu dia yang gue bikinin itu. Gue menerjemahkannya dengan cara yang sederhana. Iya. Gitu loh. Basic lu orang yang simple ya berarti ya? Iya. Untuk bisa membuat lagu kayak gitu kan butuh pemikiran simple. Orang-orang bakat overthinking kayak gue tuh agak lama tuh suruh bikin. Gue bikin lagu sekarang udah cepet. Kalau dulu zamannya Potlot, ya Allah, dipendemnya tuh lama. Tapi karena kebanyakan diskusi kali dulu komunitas. Tapi kan sekarang kita ya bikin kan research. Kalau dulu kan kita harus ngalamin. Kalau sekarang tuh research apa aja gitu kan. Jadi gue kalau ditanya, oke, lagu sendiri udah, lagu anak udah, temanya apa aja udah. Paling susah kan lagu anak, ya kan. Terus tuh musikalisasi puisi. Terus apalagi Pi, gue nyanyi lagu bahasa Bali loh. Iya, Jejelobe nih. Maksudnya ya seru gitu. Jadi gue suka cari apalagi yang lo belum buat gitu ya. Lagu Padang udah bikin lagu Padang. Tak tontong kelamai jagung tak gunda-gunda tak buang basi. Udah buat belum lo? Belum. Belum. Belum ada panggilan. Bukan di lagunya Berakit-rakit. Iya. Itu Padang plek-keteplek. Udin berarti. Udah nih si Ete ini udah bikin juga ya. Jangan kau tanya lagi ya. Eda ya. Jadi for now sampai dengan nggak tahu kapan Bali is home, Bali will be home. Yes. Udah 2,5 tahun ya di sini ya. Dan betah-betah aja. KTP udah balik belum? Belum. Jakarta. Tangsel. Oh Tangsel. Kalau kita udah. Satu lagi,
Apa yang Opi lakukan untuk tetap bisa stay relevant? Zaman sekarang di usia kita yang generasi X ini masuk milenial aja udah dianggap tua sekarang ya. Jadi sekarang Gue Gen X loh. ya, Gen X, kita Gen Oh, X. Gen X ya? X dong. Oke. Z, E, sekarang malah Alpha. Kalau si Kai kan Z. sama anak gue Z ya, sama-sama anak kita Gen Z. Apa yang lo lakukan untuk stay relevant? Dengan digitalisasi, dengan memang sebetulnya ngelihat ini bukan sebagai sesuatu bukannya kita jadi mau jadi diri sendiri, gue tetap keep tetap di sini enggak, tapi kayak gue lihat medsos ya kan, segala sesuatu itu sebetulnya bisa dipergunakan dengan bijaksana gitu. Maksudnya gue tetap mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Apalagi dengan sebagai seorang musisi gitu ya. Gue tahu lagu-lagu yang lagi hits karena kalau naik mobil kayak dengerin lagunya dia. Jadi gitu loh, maksudnya bukannya maksa kepingin maunya gue. Jadi seperti yang lo bilang, gue tuh santai banget gitu loh. Why not? Maksudnya segala sesuatu gue open banget gitu loh. Ya gue ngerti, gue bikin acara dari yang pakai IG live nggak bisa. Iya. Ini gimana? Pencet apa? Terus abis itu ingat gak yang zamannya pandemik Zoom? Iya. Tapi kan kita bikin acara, jadinya belajar. Iya. Asli itu. Dan bisa, gue bikin acara anak TV 20 episode. Jadi ya? Jadi. Gila, dari nol. Tapi emang Gen X tuh salah satu kekuatannya itu sih. Iya. Mari mengarangnya cepet ya. Oh ini gini. Oke. Iya, maksudnya ya udah, it's open your heart aja. Dan asli gue, kayak misalnya ini nanti mau ke Jogja nih, mau ada festival sastra kan, perform kan. Sama anak-anak isi, gue bilang cariin anak isi yang masih muda. Ya udah, yang masih muda, maksudnya pengen tahu. Gue main musiknya gimana? Dan energinya kan, ya beda. Gue open my heart gitu loh. Jadi dapat energi baru, dapat ini baru, terus nanti pasti dapat inspirasi lagi bikin apa gitu. Wow. Dan kasih kesempatan buat anak muda. Iya. Waktunya mereka kan manggilnya, mewakili zamannya. Bu, ini yang ini saya mainnya di mana Bu? Anjrut. Iya, manggil udah Bu emang. Iya. Kayak zaman dulu kita lihat siapa ya, berarti ya tunggu ya. Gue lagi mikir dulu juga waktu muda manggil siapa Bu gitu. Kadang-kadang kalau dipanggil Bu gue suka Mbak Bu mengaku ibumu. Iya, tapi emang seumuran anak kita kan. Iya sih, ya benar. Kitanya yang enggak, kalau gue nggak pernah merasa ya udah, maksudnya santai aja gitu. Kalau anak gue bilang, "Mom, you're weird." Nggak apa-apa. Weird mom itu malah menyenangkan. Mom, sometimes you weird. Tapi in positive way kan? Iya, dia bilang gitu. Pemirsa, Opi Anwar Syahnida Rumah Sakit Jakarta. Andaresta. Sudah bercerita hari ini. Makasih ya lu udah datang, udah memenuhi janji. Yes. Ada hadiah nih buat ibu. Gue baru pengen. Sof, gue mau dong buku lo. Iya nih buat lo. Thank you boleh banget. Yang jadi tamu di sini. Gue nih merinding, goosebumps. Kenapa? Karena gue suka buku spiritual. My favorite author kayak Paulo Coelho. Ini lo kan seperti itu juga kan. Aduh, amin, jauh banget ya dibilang Paulo Coelho itu, tapi ya amin deh ya, semoga ya. Semoga. Suatu saat. Ya, I just write what I know sih. Sama kayak lo. Tulis aja apa yang lo tahu. Iya, apa yang lo suka. Dan gue selalu mengagumi penulis. Karena dia bisa ada di sebuah ruangan yang orang lain nggak boleh masuk. Nggak boleh. Terus lu bikin imajinasi lo yang semua orang bisa ngerasain itu. Iya. Itu adalah butuh energi yang deep, intens. Itu cita-cita gue, karena sampai dengan hari ini walaupun puji Tuhan ya udah ada 3 buku, gue belum punya ruangan menulis sendiri. Gue selalu minggir
Jadi kayak buku pertama itu ada satu ruangan di rumah gue yang kontrakan dulu. Buku kedua itu gue tiba-tiba pokoknya tertarik pada satu coffee shop. Oh, di situ? Di situ aja gue, dan maunya hanya di pojokan itu. Kalau gue pindah pojokan nggak masuk, idenya tuh kayak nggak bisa. Oke. Di situ masuk, tapi pas COVID Jadi tutup tuh. kalau si Guna Muhammad kan catatan bingit, lo catatan pojok, Mak. Gue catatan mama-mama karena gue kan di rumah masih masak, cuci apa sendiri gitu-gitu kan. Begitu udah harus nulis buku, semua gue udah bilang sama Pongki, lo atur ya, mau GoFood kek lo, mau catering kek, pokoknya no cooking, kitchen is closed. Karena mama harus nulis. You're so lucky karena Pongki it's really Mendukung. support. Iya. Oh iya banget. Saya Bisa nggak nerima saya bla sama bla bla. Wih gila. Justru dia yang bilang kalau gue harus nulis terus, karena begitu dia ngeliat, mungkin ya begitu dia ngeliat buku pertama dia yang kayak, wah ini harus nulis terus, kamu nggak bisa enggak. Iya. Ya kan suami bisa melihat, laki gue tuh juga suka gitu, kalau misalnya gue udah uring-uringan apa bilangin, kamu udah lama nggak liburan, kamu udah lama nggak bikin lagu, suka Tahu kan? gitu loh. Iya. Lo harusnya begini. Di sana lo sama temen-temen lo malah disuruh. Iya, disuruh. Gitu loh. Terima kasih ya sudah hadir hari ini di Sama-sama. Pevita Insan. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Semoga kita bisa bekerja sama dalam waktu dekat, entah dalam proyek apapun itu. Terakhir soalnya kita bareng satu panggung di Amerika. Ingat gak sih? Oh iya. Yang waktu itu lah. Pemirsa kita nih orang-orang yang lucky ya. Iya, laki. Karena banyak travel perjalanan kemana-mana itu enaknya kita jadi seniman ya, kalau gue kan penyanyi ya, kita bisa travel for free loh. Ya, itu lagi rezeki ya. Rezeki Kita iya. gila, bisa ajak keluarga ya kan. Iya. Terus ajak keluarga bayar sendiri, tapi ya kita tidak memakai fasilitas negara, by the way. emang kalau gue iya. Iya dong. Iya, kalau mau ngajak lebih nggak mungkin kan? Iya, Kan manajemen itu yang ikut. Baiklah kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa Sampai di jumpa waktu-waktu lain, dan sukses terus untuk project-projectmu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, you are loved. Bye. Bye. Cut.